Mengalami masa sulit saat di awal merintis bisnis, Dewi pun tidak menyerah pada keadaan tersebut. Ia pun menghadapi setiap kesulitan serta tantangan yang datang pada bisnisnya. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama jalani bisnis ini? Dulu sih waktu awal mulai bisnis ini aku tuh masih bingung gitu loh, bahan apa sih gitu yang bagus dipakainya, masih pakai bahan-bahan seadanya aja gitu. Kadang juga nyampe ke tempat tujuan tuh kadang rusak atau apa gitu. Dari situ aku belajar untuk oh iya beli bahannya yang lebih bagus lagi, terus packagingnya lebih bagus lagi, kayak gitu sih awalnya aja dulu kesulitannya untuk bahan-bahannya dulu tuh masih seadanya aja. Mempunyai pengalaman di dunia bisnis sebelumnya membuat Dewi banyak belajar dan merasa nyaman menjalani bisnisnya saat ini. Apakah Anda memiliki pengalaman di dunia bisnis sebelum jalani bisnis ini? Kalau dari keluarga sendiri sih nggak ada yang bisnis kayak aku gini. Tapi emang dari dulu tuh aku suka banget jualan, dari zaman kuliah tuh kayak jualan baju, jualan makeup kayak gitu. Makanya pas lulus kuliah tuh kayak lebih ngerasa lebih nyaman usaha gitu daripada kerja di kantor. Karena enak aja gitu, kayak bisa lebih mengeksplor diri sendiri gitu loh, kayak pengen buat apa ya gitu, jadi lebih berkreativitasnya tuh bisa disalurin gitu. Apakah bahan baku mudah didapat? Mudah sih, alhamdulillah sekarang aku kayak udah tahu tempat-tempatnya gitu, tempat langganannya, jadi setiap habis stoknya belinya ya di situ aja, di situ lagi. Seberapa penting berbisnis di usia muda? Penting sih menurut aku, karena masih usianya muda kan, jadi masih punya banyak tenaga, banyak waktu, terus juga masih punya ide-ide kreativitas yang terus bisa digali gitu, juga bisa jadi bekal buat nanti ke depannya kan. Apa alasan Anda tidak meneruskan bisnis yang sebelumnya? Karena waktu itu jualan baju, jualan kosmetik kayak gitu, kayak berhenti di tengah jalan aja gitu. Karena aku tuh sebenarnya passionnya bukan di situ gitu, emang passionnya tuh di kerajinan tangan gitu. Jadi kalau pasti kerajinan tangan ini kan aku bisa buat produk-produk baru yang bener emang aku suka gitu loh. Kalau misalnya baju, kosmetik kan kayak ya udah jualin aja gitu, yang penting ada yang beli gitu, karena bukan passion aku di baju, passion di makeup kayak gitu sih. Bagaimana Anda melihat persaingan di dunia bisnis? Iya, dulu sih waktu awal aku jualan ini masih sedikit ya yang jual, terus makin kesini tuh makin kayak banyak yang orang-orang lebih kreatif gitu jualin custom kado kayak gini. Jadi aku ya terus berinovasi buat model-model baru gitu, biar customer aku juga tetap beli produk aku gitu. Jadi nggak bosen sama produknya yang itu aja. Bagaimana strategi yang Anda lakukan pada bisnis yang Anda jalani? Dari online, pertama tuh dari Instagram, terus aku juga ada Shopee kayak gitu. Jadi dari online sih. Alhamdulillah sekarang udah kayak ke seluruh Indonesia udah ada, dari kayak Aceh, NTT, NTB gitu. Alhamdulillah. Kalau kayak gitu sih modelnya scrapbook. Kalau misalnya manika kayak gini hanya bisa diambil langsung ke tempat, kalau enggak aku gosen. Soalnya kalau misalnya pengiriman terlalu jauh gitu, aku takut nanti barangnya tuh hancur di ekspedisi. Jadi aku nggak berani buat kirim lewat ekspedisi kalau yang manika. Cuman paling scrapbook aja. Ya, aku saranin lebih kayak ke scrapbook. Kalau yang kayak manika ini, aku saranin buat ngambil langsung sama, atau enggak aku kirim gosen. Di Tangerang, di Perum 1, Karawaci Jalan Cempaka gitu. Biasanya sih ya mereka juga suka datang ke sini buat ngambil orderan. Apa pesan Anda untuk kaum muda yang ingin memulai bisnis seperti Anda? Ya kalau menurut aku ya, buat anak-anak muda kayak aku gini yang mau mulai bisnis, itu sih harus tahu dulu passionnya.
hobinya apa gitu. Karena ngejalanin bisnis itu kalau misalnya sesuai dengan hobi itu pasti happy ngejalaninnya. Terus juga kalau yang takut buat mulai itu ya nggak perlu khawatir gimana hasilnya nanti. Yang penting dicoba dulu. Terus nanti hasilnya ya lihat gimana nanti mau berhasil atau enggak. Ya yang penting dicoba gitu. Karena kan kalau namanya bisnis itu kadang gagal itu biasa ya. Kalau misalnya emang gagal ya dicoba lagi, belajar lagi apa yang harus diperbaiki sampai usahanya nanti juga sukses. Apa rencana Anda ke depan? Ya sih pengen banget Halocraft tuh nanti bisa punya rumah produksi sendiri, punya karyawan, kayak gitu sih pengennya nanti ke depannya. Insya Allah. Harapannya bisa lebih meningkat lagi, lebih banyak yang mengenal Halocraft lagi, lebih percaya sama Halocraft, terus Halocraft bisa terus punya produk-produk baru. Seperti itu sih harapannya, bisa punya rumah produksi kayak gitu. Semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda kaum muda yang ingin mulai berbisnis. Saksikan terus program Muda Berbisnis setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi hanya di Badar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.